Saudaraku, pernahkah kita bertanya, bagaimana manusia bisa terhubung dengan Allah yang Maha Gaib? Bagaimana kita menyembah Allah, padahal Allah tidak bisa dijangkau oleh mata jasad kita? Disinilah Allah memberikan alamat di dunia, yaitu seorang utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Mun, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah wujud Tuhan di dunia. Disampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Artinya, setiap rasul adalah alamat Allah di bumi. Kalau kita taat kepada rasul, hakikatnya kita taat kepada Allah. Jadi Rasul bukan sekedar penyampai pesan, tapi beliau adalah wajah nyata dari perintah Allah di dunia. Ingat kisah iblis ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan jadilah ia termasuk orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Sujud di sini bukan menyembah Adam, tetapi taat kepada perintah Allah melalui Adam sebagai alamatnya. Jadi iblis itu kafir bukan karena tidak mengenal Allah, tapi karena ia menolak alamat Allah, yaitu Nabi Adam. Ia hanya melihat jasadnya Adam, tapi menolak hakikat ruh ilahiyah di balik Nabi Adam. Dengan kisah ini, bagaimana Mbah Mun untuk dapat dijelaskan wujud Tuhan di dunia, alamatnya? Monggo Mbah Mun. Baik Bu Nyai, ini saya kira bahasan yang sangat fundamental dan amat pokok, mengingat umat tidak diberikan pencerahan yang memadai oleh para pendakwah, para pemuka agama terkait dengan Tuhan. Sedikit sekali ulama yang berani mengeksplorasi konsepsi tentang Tuhan, sehingga umat banyak dijejali dengan pemahaman-pemahaman syariat, perintah-perintah syariat yang sangat ketat. Untuk itu, Mbah Mun mempunyai sebuah pemahaman yang bisa mengeliminasi distorsi tentang konsep ketuhanan yang disebut dengan hukum kausalitas dimensional, bahwa secara umum semesta ini terdiri dari 3 dimensi atau 3 lapis alam, yakni alam tertinggi, alam ketuhanan, alam di atas ars, di mana Tuhan bersemayam. Itulah alam maha qadim, maha mutlak, maha ultrasonor, maha metafisika. Di situ Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana Quran surat Asy-Syura 11. Oleh karenanya, Tuhan di alam ini tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan. Tuhan adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dia ingin dikenal, oleh karenanya diciptakan makhluk. Dan selanjutnya Tuhan menciptakan semesta ini secara gradatif, tidak langsung menuju alam materi. Itulah alam qadim di bawah alam maha.
Dia adalah alam intermediate. Dia berfungsi sebagai sistem wasilah, yaitu penghubung antara alam ketuhanan dengan alam materi di dunia ini. Dan yang terakhir di alam bawah, alam materi, alam relatif inilah yang disebut dengan alam dunia atau alam baharu, tempat manusia hidup. Dan ternyata kalau dicermati, di masing-masing dimensi Tuhan mempunyai perwakilannya, mempunyai perwujudannya, karena masing-masing dimensi mempunyai hukum kausalitasnya sendiri. Tuhan yang Maha Absolut tidaklah menempati alam relatif di dunia ini, karena begitulah aturannya, begitulah mekanismenya. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada diri Nabi Musa ketika beliau ingin melihat Tuhannya secara langsung. Jangankan melihat, pancaran sinarnya pun sudah menghancurkan Bukit Tur Sina. Artinya dapat disimpulkan, Tuhan yang maha mutlak, maha absolut, tidak mungkin menempati ruang dunia ini yang relatif. Oleh karenanya, selalu ada utusannya, ada wakilnya, ada representasinya di tiap-tiap dimensi tersebut. Pada dimensi alam qadim, wakil Tuhan adalah Ruhani Rasul. Ruhani Rasul sifatnya qadim, karena qadim dia ada mendahului alam dunia ini. Di situ bentuknya ruh, bentuknya cahaya, bentuknya partikel dan gelombang. Kemudian di alam realitas di dunia ini, Tuhan pun selalu mempunyai wakilnya, mempunyai perwujudannya yang kompatibel di alamnya. Sebagai contoh, Tuhan Maha Berkalam, kalamnya disebut kalamullah. Di alam ketuhanan, kalamnya tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi. Namun di alam qadim, kalamnya mewujud dalam bentuk Quran qadim atau kalam qadim yang bentuknya ruh atau cahaya. Di alam tersebut, Al-Quran yang qadim sudah bisa dibaca, sudah bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Sebagaimana Quran surat Al-Waqi'ah 78 dan 79. Dan kemudian di alam dunia ini, di alam realitas, kalam qadim itu dalam bentuk kitab suci. Sebagaimana yang kita tahu, Taurat adalah perkataan Nabi Musa, Injil adalah perkataan Nabi Isa, dan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Tidak mungkin Tuhan berkata-kata langsung dengan bahasa manusia. Iqra bismi rabbik adalah bahasa suku Quraisy. Lebih lanjut, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan yang di alam ketuhanan sifatnya undeskripsi, itu selalu ada wujudnya, selalu ada alamatnya. Jadi sudah jelas dari dua contoh itu, secara personal, secara sosok, alamat Tuhan di dunia ini adalah utusannya, nabinya, rasulnya. Perkataan Tuhan alamat di dunia ini adalah kitab sucinya, dan seterusnya. Nanti bisa dieksplorasi lebih dalam dan lebih luas lagi. Demikian Bu Nyai. Ini penjelasannya sangat gamblang, Mbah Mon. Cuman bagaimana kita melihat implementasinya di dunia yang harus kita ikuti itu siapa? Seperti tadi diceritakan kisah Nabi Adam, itu adalah bagian dari contoh gitu. Selain Nabi Adam, berarti nabi-nabi berikutnya adalah perwujudan di dunia atau sebagai utusannya. Sosoknya adalah para utusan, tetapi ruhnya tadi adalah berarti nurullah tadi ya, nurin ala nur, cahaya. Ruhnya ya, rohani ilahiyahnya yang ada di belakang wujudnya, begitu ya Mbah Mun ya. Monggo Mbah Mun.
Jadi utusan Tuhan yang ada di dunia ini, yang wujud zahirnya manusia, sesungguhnya ruhnya adalah ruhani Rasul yang ada di alam qadim. Dia adalah sebuah frekuensi, sebuah gelombang ilahiyah yang dia menempati seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi-fungsi nubuah dan fungsi-fungsi pewahyuan. Oleh karenanya, siapapun nabi yang ada di dunia ini, hakikatnya adalah ruhani yang sama. Karena dia adalah partikel dan gelombang. Dia adalah cahaya. Kalau tadi Bu Nyai menyebutkan nurun ngala nurin, persambungan antara cahaya dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Itu adalah gambaran bagaimana persambungan tersebut. Cahaya yang di langit bersambung dengan cahaya yang di bumi. Kemudian yang sering menjadi distorsi adalah ketika kita memaknai terminologi ibadah. Ibadah diasumsikan sebagai menyembah. Menyembah dibayangkan sebagai sesuatu yang kita bersujud dan seterusnya. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai orientasi hidupmu, cintamu, pengorbananmu, visi dan misimu. Misalnya di zaman Nabi Muhammad, makna menyembah, makna bersujud adalah ketika orientasi hidup manusia di zaman itu adalah demi untuk nabinya. Cita-citanya, visi dan misinya adalah visi dan misi nabinya, perjuangannya, pengorbanannya. Jadi perwujudan Tuhan di dunia ini, para nabi Mbah Mun ya. Nah kalau sekarang tidak ada nabi, perwujudannya siapa Mbah Mun? Ya, saya kira ini pertanyaan menarik yang sekaligus terjadinya distorsi. Jadi kalau di masa Nabi kan sudah jelas orientasi hidup kita, cinta kita, pengorbanan kita, visi misi kita ya diselaraskan dengan yang melekat kepada diri Nabi. Namun pasca nubuah berakhir, kepada siapakah itu? Ternyata Quran sudah mengisyaratkan sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 59, Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Allah dan Rasul adalah sesuatu yang qadim. Dia menempati alam maha qadim dan alam qadim. Itulah tali wasilah. Dan selalu ada hamba yang disucikan ruhaninya yang ada di bumi ini, yang berfungsi sebagai transmitter yang mempersambungkan ruhani umat kepada sistem wasilah tersebut. Itulah namanya ulil amri. Salah satu bentuk dari transmitter tersebut adalah ulil amri. Karena ada nama lain seperti Rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu. Kemudian Waliya Mursida, sebagaimana Quran Surat Al-Kahfi 17, atau Al-Ulama Warasatul Anbiya. Itulah manusia-manusia yang dipilih Tuhan, yang ditugasi untuk meneruskan fungsi kenabian dan pewahyuan. Oleh karenanya, kita sebagai umat wajib menemukannya untuk dapat mempersambungkan ruhani kita ke dalam sistem wasilah tersebut. Itulah alamat Tuhan pasca nubuah berakhir. Benar, kalau kita tidak mau taat kepada alamat Allah di dunia tadi, bagaimana kita bisa berharap sampai kepada Allah di akhirat, Mbah Mun? Apa ini kita tidak, jangan-jangan kita juga mengulang kesalahan iblis, menolak utusan, berarti menolak Allah, begitu Mbah Mun? Ya, tepat sekali.
Sesungguhnya secara logika juga sangat mudah dipahami, Bu Nyai. Manusia di alam dunia ini, di alam relatif ini, kan terpisah sangat jauh dengan Tuhan yang ada di alam ars. Dia terpisah secara dimensional, jarak yang tak terhingga. Dan masing-masing dimensi itu tidak bisa saling melampaui. Jadi Tuhan yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Tuhan yang maha absolut tidak mungkin menempati alam relatif di dunia ini. Oleh karenanya Tuhan membuat sistem kebersambungan antar dimensional tersebut. Dan satu-satunya cara ya kita harus menemukan alamat Tuhan yang ada di bumi pada setiap zamanmu. Jadi ini juga distorsi yang luar biasa, Bu Nyai, karena pada setiap pergantian wakil Tuhan di dunia ini itu terjadi distorsi. Jadi wakilnya sudah meninggal, sudah wafat, karena dia menempati alam dunia ini terikat oleh hukum sunatullah, ada umur teknisnya, bisa wafat kalau sudah saatnya, dan Tuhan selalu memberikan gantinya. Dan pergantian ini yang sering manusia itu gagal. Jadi misalnya kita yang beragama Islam harus mengikuti Nabi Muhammad yang 1500 tahun yang lalu, kan sudah tidak ada orangnya. Akhirnya kan kita beragama berdasarkan keinginan sendiri, hasrat sendiri, kemauan sendiri. Jadi kita membaca literasi, walaupun prosesnya itu kita dibacakan melalui guru, melalui orang tua, tetapi hakikatnya kan kita sendiri, atas inisiatif sendiri. Berbeda ketika ada alamat Tuhan, maka kita tinggal mengikuti alamat Tuhan tersebut, karena beliau yang lebih presisi, jauh lebih presisi dengan kita, karena wakil Tuhan, dia adalah celupan Tuhan, dia adalah manusia sibghotullah yang secara ilmu fisika frekuensinya adalah sama dengan frekuensi ilahiyah, selaras dengan frekuensi tali wasilah. Jadi kita sebagai umat tinggal menginduksi frekuensinya, atau di alam zahirnya ya kita tinggal nurut saja. Itu sungguhnya kalau diurai lagi ya kita beragama lebih pada mengikuti kebiasaan yang terdahulu, mengikuti kebiasaan nenek moyang kita. Itu distorsi yang luar biasa ini, Bu Nyai. Ya baik, Mbah Mun. Saya kira sudah sangat jelas, Mbah Mun ya. Jadi saudaraku, iblis gagal karena menolak alamat Allah, yaitu Adam. Jangan sampai kita pun gagal karena menolak alamat Allah di zaman kita, Rasulullah dan pewarisnya. Maka mari kita ikuti alamat yang Allah tunjuki di dunia, agar kita tidak tersesat dalam mencarinya. Sebab barang siapa menaati Rasul atau utusannya, sungguh ia telah menaati Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.